Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Tintin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual, generatif atau seksual, atau kedua-duanya. Reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induk. Sedangkan reproduksi generatif yaitu cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik dapat sama atau berbeda dengan induk. Reproduksi vegetatif tumbuhan dapat melalui rizoma atau rimpang, umbi batang, tunas, stolon atau geragi, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, pembentukan spora. Rizoma atau rimpang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Pada buku rizoma terdapat buncit yang dapat berkembang menjadi tunas. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Akan tetapi, tumbuhan baru tetap tergabung dengan sebuah induk sehingga membentuk rumput. Contoh tanaman yang berkembang dengan rizoma adalah jahe, kunyit, temulawak, laos, dan umbi. Umbi lapis atau bulbus merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku sangat rapat. Setiap buku dapat tumbuh daun. Karena buku-bukunya sangat rapat, daun-daunnya berimpit berlapis-lapis. Daun terluar akan mengering dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi daun di sebelah dalam. Pada ketiak daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis baru yang disebut sebagai siut. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga batu. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau padi. Umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang dengan umbi batang yaitu kentang, talas, keladi, subur, ubi jalar. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi yang terbentuk berasal dari modifikasi akar. Akar tersebut bisa membesar hingga berisi cadangan makanan. Umbi akar tidak dapat diperbanyak apabila tidak memiliki buku-buku. Contoh tumbuhan yang berkembang di akar yaitu singkong, bengkoang, wortel, ubi jalar.
Tunas. Tunas adalah salah satu bagian tumbuhan yang letaknya ada di atas permukaan tanah. Tunas berasal dari ujung batang tumbuhan atau bagian daun. Bagian tunas bisa tumbuh membesar dan memiliki batang, daun, bunga, dan akhirnya berbuah. Biasanya terdiri dari batang, calon daun, calon bunga, dan calon buah. Contoh tumbuhan yang berkembang dengan tunas yaitu tebu, pisang, dan bambu. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat tumbuh membentuk tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang dengan tunas adventif yaitu bunga cocok bebek, cemara, sukun, dan kesemak. Stolon atau geragi. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang dengan stolon yaitu rumput, stroberi, arpei, dan pegagan. Pembentukan spora. Beberapa tumbuhan seperti jamur, alga, paku, dan bakteri memiliki kemampuan membentuk spora untuk mempertahankan hidupnya. Spora seringkali berbentuk bulat dengan struktur seperti kapsul yang terdiri dari selubung dan isi. Selubung sporangium dinamakan sporangia yang melindungi materi genetik di dalamnya dan juga sebagai cadangan makanan.